Shalom saudara sekalian, semoga saudara masih setia bersama-sama dengan saya belajar firman Tuhan dari Injil Markus. Saudara, kalau kita menonton film, umumnya seorang hero pasti akan menang. Dia adalah pahlawan walaupun mungkin dia mengalami kekalahan dari musuhnya, namun itu hanya bertahan sebentar saja. Karena seorang hero pada akhirnya akan menang. Nah, kita menyebutnya hero karena tugasnya adalah mengalahkan kejahatan, ketidakadilan, dan membuat segala sesuatu di dalam dunia ini menjadi beres. Nah, ketika orang Israel, saudara, menyebut Mesias, maka yang mereka pikirkan adalah dia adalah seorang pembebas, seorang hero yang akan membebaskan mereka dari penderitaan dan dari musuh-musuh mereka. Orang Israel tidak pernah mengaitkan penderitaan dengan seorang Mesias, saudara. Walaupun ada banyak nubuatan di dalam perjanjian lama tentang misteri dari hamba Allah yang menderita. Namun tidak pernah ada yang menghubungkan hal-hal itu, saudara, dengan pengharapan akan Mesias yang akan datang itu. Maka saudara, kita bisa mengerti reaksi Petrus yang keberatan dan menegur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu akan menderita. Nah, kata menegur yang digunakan oleh Petrus di bagian ini, saudara, adalah kata yang sangat keras. Nah, saya akan membacakannya buat kita, Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, mengapa Petrus begitu marah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu akan menderita? Padahal sebelumnya, saudara, dia baru saja mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena, saudara, bagi Petrus dan murid-murid saat itu, sama seperti orang Israel lainnya, bagi mereka Mesias ketika dia akan datang, dia akan mengalahkan kejahatan dan ketidakadilan, dan dia akan memerintah sebagai raja. Nah, perkataan Tuhan Yesus tentang penderitaannya sangat mengejutkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, namun dia adalah Mesias yang menderita. Dia datang bukan untuk hidup tetapi untuk mati. Dia datang bukan untuk naik tahta tetapi untuk kehilangan kekuasaannya. Datang bukan untuk memerintah tetapi untuk melayani. Cara itulah, saudara, yang digunakan oleh Yesus Mesias itu untuk mengalahkan kejahatan. Anak manusia harus menderita. Kematiannya adalah suatu keharusan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus mati? Mengapa harus menderita? Nah, saudara, ketika seseorang berbuat salah, maka ada hutang yang harus dibayar. Nah, saya suka sekali, saudara, dengan penjelasan Tim Keller ya untuk memahami hal ini. Dia mengatakan, misalnya saja seorang teman Anda secara tidak sengaja menghancurkan lampu di tempat tinggal Anda. Salah satu dari dua hal ini akan terjadi. Anda akan menyuruh dia membayar $100 harga dari lampu itu, atau Anda akan berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa." Nah, jika Anda berkata tidak apa-apa, maka apa yang akan terjadi dengan $100 yang harusnya dibayarkan itu? Yang membayarnya adalah Anda sendiri. Anda yang harus mengganti lampu yang telah rusak itu, kecuali Anda memilih untuk hidup dalam kegelapan tanpa adanya lampu. Jadi di sini kita melihat teman Anda yang membayar harga atas perbuatannya atau Anda yang harus membayarnya. Nah, hal ini juga berlaku, saudara, di dalam semua bidang yang lain. Misalnya, ketika seseorang merampas kesempatan, kebahagiaan, reputasi, atau mengambil sesuatu dari kita yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Ketika hal itu terjadi, ada dua hal yang bisa kita lakukan.
yaitu kita melakukan sesuatu kepada orang tersebut dengan membalas, menghancurkan kehidupannya seperti yang dilakukannya kepada kita, atau pilihan lainnya adalah mengampuni. Tetapi saudara, mengampuni dengan benar itu tidak mudah dan penuh dengan penderitaan. Karena ketika ingin membalas tetapi memilih untuk tidak melakukannya, kita akan mengalami sakit. Kita yang akan menderita. Mengapa? Kita memilih untuk tidak membalas dengan membuat orang tersebut menderita, itu sebenarnya menyakitkan saudara. Nah, kita menanggung penderitaan dan reputasi kita sudah hancur, kesempatan kebahagiaan telah hilang, kita yang menanggung akibatnya. Nah, pengampunan yang benar selalu menghadirkan penderitaan. Jadi intinya, hutang kesalahan itu tidaklah menghilang. Orang lain yang membayar atau kita yang harus membayarnya. Itulah mengapa saudara, Kristus mengatakan, satu-satunya cara aku mengampuni dosa umat manusia adalah dengan menderita. Aku yang akan membayarnya bagi kamu. Dosa selalu menghadirkan hukuman, saudara. Kesalahan tidak bisa diatasi kecuali ada yang membayarnya. Dan itulah yang dia lakukan untuk mengampuni kita. Dia disalib. Menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, tetapi dia menggantikannya bagi kita. Alasan kedua adalah karena kasih. Namun bagaimanakah kita memahami akan hal ini, saudara? Mungkin alasan ini adalah salah satu hal klise yang kita dengarkan belasan atau puluhan tahun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, di dunia ini ada begitu banyak macam kasih. Ada kasih yang palsu, ada kasih yang sejati. Kasih yang pura-pura atau kasih yang tulus. Kasih yang palsu adalah kasih yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan atau memuaskan kepentingan atau kebahagiaan pribadi. Kasih manusia, saudara, selalu bersyarat. Kita bersedia memberikan kasih selama orang itu menerima dan memenuhi kebutuhan kita. Kita akan menarik diri jika kita rasa hal itu tidak menguntungkan bagi kita. Nah, kasih yang sejati adalah kasih yang memberi diri demi orang yang lain. Kasih yang memberi tidak peduli orang yang dikasihi memenuhi atau memberi apa yang kita butuhkan. Nah, kasih yang memberi segalanya dan sepenuhnya. Nah, kasih seperti ini, saudara, sangat beresiko. Dan masalahnya adalah tidak ada orang yang bisa benar-benar mampu memberikan kasih yang benar secara penuh. Semua kasih itu ada palsunya, saudara. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang memiliki kebutuhan untuk dikasihi. Artinya, tetap ada syarat dalam relasi kita dengan orang lain. Kita memiliki kebutuhan dan mencari kasih yang benar, tetapi tidak mampu untuk memberikan kasih yang benar secara penuh kepada orang lain. Untuk itu, saudara, kita membutuhkan seorang yang mengasihi kita, tapi tidak membutuhkan kita sama sekali. Yang mengasihi secara radikal tanpa syarat dan mau beresiko. Jika kita menerima kasih itu, saudara, kasih yang memuaskan kebutuhan kita itu, maka barulah kita bisa memberikan kasih yang sejenis kepada orang lain. Dan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan hal itu kepada kita adalah Kristus. Allah yang adalah kasih dan tidak memerlukan kasih dari kita, karena di dalam kekekalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi dengan sempurna. Nah, saudara, ketika kita mengalami kasih ini, maka kita sesungguhnya tidak perlu mencari-cari apalagi mengemis kasih dari dunia ini dari orang lain. Itulah mengapa Kristus harus mati, harus menderita untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara, ketika Petrus mendengar bahwa Yesus akan menderita, Petrus marah. Mengapa? Karena sesungguhnya dia punya tujuannya sendiri. Dan dalam tujuannya itu, penderitaan tidak termasuk di dalamnya. Petrus menegur Tuhan Yesus karena apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan rencana dan tujuannya.
Kalau tujuan Anda dan saya adalah yang terutama, atau saudara dan saya punya tujuan-tujuan tertentu di luar dari Kristus dan kehendaknya, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan Dia sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita, saudara. Kristus datang untuk mati. Dia harus menderita, disalibkan, namun kemudian Dia akan dibangkitkan. Pelayanannya dimulai dari kelemahan. Dia menang melalui kekalahan. Dia mendapatkan pengampunan bagi kita dengan disalibkan. Dia tidak mengambil alih kekuasaan. Dia menyerahkan kekuasaan, tetapi Dia menang. Suatu hari nanti, saudara, ketika Dia akan datang kembali, Dia akan membawa pembaharuan terhadap ciptaan. Kasih akan sepenuhnya menang atas kebencian, dan kehidupan akan sepenuhnya menang atas kematian. Nah, apakah saudara sudah mengalami kasih-Nya itu? Atau apakah saudara masih mencari kasih dan penerimaan dari dunia ini atau dari orang-orang di sekitar saudara? Kiranya perenungan ini juga bisa menjadi penghiburan bagi kita di dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kita yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kita. Amin.